Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpa Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Bagaimana kabarnya semua siswa-siswi? Alhamdulillah semuanya dalam kondisi baik ya. Tetap kita di masa pandemi ini selalu menjaga protokol kesehatan ya, agar kita terhindar dari wabah atau virus corona. Ya, artinya ketika bepergian kita selalu menggunakan masker dan jangan lupa cuci tangan ya. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran kita yang pertama ya, pertemuan pertama ini, sebelumnya perkenalkan ya, nama Bapak Ariudin ya. Mudah-mudahan karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf ya, harus perkenalan begitu. Oke, sebelum dimulai silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah ya, dengan doa mudah-mudahan semua diberi kemudahan dalam belajar pada pertemuan ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak akan absen terlebih dahulu ya, untuk mengecek kehadiran siapa yang hadir dan yang tidak. Yang disebut namanya angkat tangan dan ucapkan hadir ya. Ini di absen dulu nih, apa namanya di sini, Siti Halimatus Sandia. Hadir ya. Terus sini Nada Nadifa, ada nggak? Ada ya. Terus Haryati, ada. Nah, semua hadir ya. Ini ada yang tidak ada enggak ini? Hadir semua? Nggak ada. Siapa? Supaiha Kenapa Pak yang nggak hadir? sakit. Sakit ya, kita doakan semua mudah-mudahan yang sakit diberi kesembuhan ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, baiklah Bapak menjelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang pertama. Mohon perhatikan ya. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu mampu mendefinisikan pengertian Al-Quran dan fungsinya ya. Jadi tujuannya kita belajar yang pertama siswa mampu mendefinisikan atau mengartikan ya pengertian Al-Quran dan fungsinya. Kemudian yang kedua, mampu mendefinisikan pengertian hadis dan fungsinya. Dan yang ketiga, mampu menyimpulkan tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran dan hadis. Baiklah, selanjutnya mohon perhatikan gambar yang ada di layar ini dan coba amati dan kemudian kalian simpulkan, bisa tidak ini ya, maksudnya apa pesan yang ada dari gambar yang ada ini ya. Oke, mungkin dari gambar yang pertama, gambar apa ini, coba Siti Halimah, gambar apa kira-kira ini, sedang apa, orang sedang apa, coba diperhatikan. Sedang megang apa itu? Megang minum-minuman ya, megang botol ya, botol minuman dan megang rokok ya. Nah, yang kedua, Haryati, gambar apa ini? Orang sedang apa ini? Anak kecil sedang apa ini? Sedang mengaji. Nah, maksudnya apa ini? Ya, maksudnya ini gambar yang pertama ini artinya yang tidak berpedoman pada Al-Quran. Dan yang kedua ini yang berpedoman ya, artinya selalu taat pada perintah Allah ya. Oke, lanjutkan ya, Bapak akan menjelaskan ini ya. Nanti lebih jelasnya akan dipaparkan nih. Memahami Al-Quran ya. Pengertian Al-Quran, ada yang tahu arti Al-Quran secara bahasa? Ya, betul ya, bacaan.
ya, bagus ya. Nah, ini dasar dari bacaan itu ya, Al-Quran diartikan bacaan ini dasarnya surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Kita baca bersama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Barang baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anan fa idza qara'nahu fattabi' qur'anan. Ya, bagus ya semua. Alhamdulillah bisa baca Al-Qur'an dengan baik dan benar ya. Oke, lanjut tentang pengertian secara istilah. Kalau tadi secara bahasa ya, yang sekarang secara istilah. Coba lihat dibaca secara istilah. Ya, baca secara Allah istilah. Subhanahu wa taala yang merupakan mukjizat dari yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dengan jalan mutawatir yang membacanya bernilai ibadah. Ya, bagus ya. Ini pengertian Al-Quran betul sekali kalamullah ya, yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bagus ya, ini definisi secara istilah. Selanjutnya pengertian hadis ya. Coba Ratu baca pengertian hadis secara bahasa. Hadis menurut bahasa Arab yaitu artinya baru, muda, cerita, dan riwayat Nabi Muhammad SAW. Adapun menurut istilah sebagai berikut. Ya, menurut ulama hadis coba lanjutkan. Menurut ulama hadis ialah segala perkataan Nabi, perbuatan dan ihwalnya. Sementara para ulama usul ialah segala perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatan dan takrirnya yang berkaitan dengan hukum syarak dan ketetapannya. Oke, sampai sini materi yang pengertian ya, bisa dipahami. Atau ada yang belum dipahami silakan ditanyakan ya tentang pengertian Al-Quran dan hadis ini. Ada yang ditanyakan atau tidak? Kalau tidak ada lanjut. Sudah paham? Ya, sudah, bagus. Nah, sekarang kedudukan Al-Quran itu sebagai apa sih ya di dalam Islam itu ya? Kedudukannya kalau Al-Quran di sini sebagai sumber utama ajaran Islam ya, dan pedoman hidup. Jadi yang pertama sumber utama ajaran Islam adalah Al-Quran, dan kemudian hadis ini kedudukannya sebagai sumber kedua ya. Oke, dilanjutkan. Sekarang fungsi Al-Quran. Coba ini Ayla Arhamu nih, baca fungsi Al-Quran. Silakan. Banyak fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran itu sendiri. Di antaranya yang paling penting sebagai berikut: 1. Sebagai petunjuk, pedoman dan rahmat bagi orang-orang yang meyakininya. 2. Sebagai penawar bagi segala macam penyakit. 3. Sebagai kabar gembira dan peringatan. 4. Sebagai pembenar dan penyempurna kitab yang lalu. 6. Sebagai pembeda antara yang hak dan batil. 7. Al-Quran sebagai penenang hidayah. Ya, betul ya, bagus. Jadi Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia, hudal linnas ya, atau hudal lil muttaqin ya, artinya petunjuk hidayah gitu ya. Oke, itu fungsi Al-Quran ya. Sekarang fungsi hadis. Yang lain coba Rumyati ada ya? Coba Rumyati sebutkan fungsi hadis yang bagian A. Ya, silakan, kelihatan kan? Ya, coba. Oke, bagus. Terus Bilda yang B. Oke, selanjutnya ada yang C sama yang D. Membatasi keumuman Al-Quran dan menetapkan hukum yang belum disebutkan dalam Al-Quran. Oke, bagus ya. Nah, ini Bapak akan bagi kelompok untuk lebih jelas ya tentang materi kita pada pertemuan kita yang sekarang ini. Nah, untuk kelompok mungkin Bapak bagi 4 ya. Ini kelompok pertama, kedua, ketiga,
3 dan 4 nih ya. Bapak akan bagikan LKPD atau lembar kerja ya. Silakan nanti kalian diskusikan bahan yang Bapak bagikan ya bersama kelompok. Nanti masih perwakilan yang maju ke depan. Oke, ya. Ini untuk kelompok pertama ya. Silakan nanti didiskusikan. Kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat ya. Bapak kasih waktu 10 menit ya untuk mendiskusikan. Untuk diskusi waktu 10 menit sudah selesai dan kalian silahkan untuk mempresentasikan ya. Maju ke depan membaca hasil diskusi masing-masing kelompoknya. Mungkin dari kelompok pertama ya, silakan. PH ya, silakan. Ya untuk menjelaskan ke teman-teman hasil diskusinya. Dan kelompok lain untuk memperhatikan dan menanggapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 sudah berdiskusi dengan teman-teman saya. Saya ingin bertanya tentang apa petunjuk hidup bagi manusia. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya. Ya, fungsinya sudah dijelaskan tadi sebagai petunjuk ya bagi manusia. Ya, oke. Kelompok selanjutnya silakan maju. Satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Saya dan teman-teman saya sudah diskusikan. mendiskusikan Ya, hasilnya dibaca. Al-Quran berfungsi sebagai sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup utama Islam. Ya, bagus. Tepuk tangan buat ya. Silakan duduk lagi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagus sekali bisa disimpulkan ya. Atau ada yang kelompok lain menanggapi yang memang belum jelas atau tidak? Ya, mudah-mudahan semuanya ngerti ya. Baiklah, pembelajaran kita diskusi ini kita cukupkan ya tentang materi kita yang pertama tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Bapak simpulkan ya bahwa tadi disampaikan pengertian Al-Quran secara bahasa artinya bacaan ya. Secara istilah kalamullah yang berupa mukjizat ya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan membacanya bernilai ibadah. Jadi jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran ya, harus sering dibaca. Mungkin nanti di akhir ini Bapak akan membagikan tugas ya soal TG ya, untuk nanti TG 10 ada uraiannya ya 5. Nanti kalian isi dan nanti Bapak akan menilai ya. Karena yang dinilai adalah 3 itu, sikap, keterampilan dan pengetahuan. Ya, mungkin dicukupkan sebelum Bapak tutup. Mudah-mudahan kita semua berkesehatan ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum mulai kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, mudah-mudahan dengan berdoa kita semua diberi keselamatan ya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup sama-sama. Ayo kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami guru